Pernah kebayang nggak provinsi kita yang paling muda, yang jadi beranda terdepan bangsa, sekarang ini justru lagi ada di persimpangan jalan? Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas masa depan Kalimantan Utara. Sebuah wilayah yang wow, penuh banget potensi, tapi sekaligus juga penuh paradoks. Kutipan yang Anda lihat ini dari perwakilan gubernur, ini bukan sekedar kalimat indah loh. Ini tuh metafora yang kuat banget. Artinya Kalimantan Utara atau Kaltara itu ibarat wajahnya Indonesia. Kondisi di sana ya secara langsung mencerminkan citra negara kita di mata dunia. Jadi coba kita lihat fakta dasarnya ya. Kaltara ini bukan provinsi biasa. Posisinya itu pas banget di alur Laut Kepulauan Indonesia 2 atau ALKI 2. Itu tuh jalan tolnya kapal-kapal dagang dari seluruh dunia. Bayangin aja berapa banyak kontainer yang lewat situ tiap hari. Ini jelas bikin posisi Kaltara jadi super strategis. Tapi di saat yang sama, ini juga jadi tantangan keamanan yang serius, mulai dari penyelundupan sampai sengketa wilayah. Nah, di balik semua cerita soal posisi strategis itu, Kalimantan Utara ini menyimpan sebuah paradoks yang dalam banget. Ini adalah tanah yang kaya raya, tapi kok banyak warganya yang hidupnya masih sulit? Yuk kita coba bedah kontradiksi antara potensi dan kenyataan ini. Kuncinya ada di sini nih. Coba lihat ya. Di sebelah kiri, di atas kertas, Kaltara itu punya segalanya. Lokasi premium, sumber daya alamnya melimpah, bahkan jadi prioritas nasional. Tapi, kalau kita lihat sisi kanan, nah ini dia realitas pahitnya. Warganya banyak yang terisolasi, jalanan dan layanan dasar minim banget. Bahkan sampai harus bergantung ke Malaysia buat beli gula dan minyak goreng. Kebayang kan? 5 hari. Apa ya maksud angka ini? Dan inilah yang ngegambarin masalahnya secara telak. Coba bayangin, perjalanan 200 km, itu kira-kira dari Jakarta ke Bandung, tapi butuh waktu 5 hari. 5 hari loh, ngelewatin jalan lumpur, nyebrang sungai, nembus hutan, ini bukan sekedar angka, ini tuh potret nyata betapa dalamnya jurang infrastruktur di sana. Kisah perjalanan 5 hari tadi itu sebenarnya cuma puncak gunung es. Di baliknya, seperti yang bisa kita lihat di sini, ada daftar tantangan inti yang lebih besar lagi. Infrastruktur yang kurang banget, kualitas SDM yang harus ditingkatkan, kesenjangan ekonomi, ketergantungan sama negara tetangga, sampai layanan pemerintah yang belum maksimal. Ini dia rintangan utamanya. Nah, menghadapi semua ini, pemerintah tentu nggak tinggal diam dong. Ada rencana besar yang udah disiapkan. Mari kita lihat 7 proyek besar ini. Cetak biru yang super ambisius dari pemerintah buat mengubah keadaan. Rencana ini diwujudkan lewat apa yang namanya Proyek Strategis Nasional atau PSN. Gampangnya gini, ini adalah proyek-proyek super prioritas yang tujuannya buat ngebut kemajuan bangsa, terutama pemerataan pembangunan di luar Jawa. Dan Kaltara jadi salah satu fokus utamanya. Dan ini dia ke-7 proyek itu. Mulai dari kawasan industri raksasa kayak KIP, pembangunan kota baru, sampai pengembangan pusat-pusat strategis di perbatasan. Skalanya masif banget kan? Ini nunjukin ambisi pemerintah untuk mengubah Kaltara dari yang tadinya halaman belakang jadi etalase bangsa. Tapi tunggu dulu, sebuah pembahasan gak akan lengkap tanpa ada sudut pandang lain kan? Sekarang kita coba beralih ke sebuah gagasan kritis yang menantang model pembangunan dari atas ke bawah ini. Nah, ini dia pertanyaan paling krusialnya. Seorang ahli perencanaan, Dr. Son Diamar, mempertanyakan ini. Apakah pembangunan infrastruktur masif secara top-down atau dari atas ke bawah ini udah cukup? Apa dengan bangun jalan dan pabrik, masyarakat di sana otomatis bakal sejahtera? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang hilang dari persamaan ini? Kutipan ini merangkum seluruh filosofi Dr. Son Diamar. Argumennya sebenarnya sederhana, tapi dalam banget. Kekayaan alam di suatu daerah itu, ya pada dasarnya milik masyarakat lokal. Jadi, mereka itu nggak seharusnya cuma jadi penonton yang dipinggirkan, atau lebih parah lagi, jadi korban yang tergusur oleh pembangunan. Biar lebih jelas, tabel ini ngebandingin kedua model itu secara gamblang. Model yang sekarang seringnya bikin kekayaan itu numpuk di satu perusahaan besar aja, sementara masyarakat lokalnya kesingkir. Nah, sebaliknya, di model kepemilikan bersama usulan Dr. Diamar, masyarakat itu bukan lagi objek, tapi jadi subjek pembangunan. Mereka jadi pemegang saham, ikut nikmatin untungnya, dan jadi mitra sejati dalam mengelola kekayaan daerahnya sendiri. Oke, jadi sekarang kita punya 2 pendekatan. Yang satu top-down dengan fokus ke proyek-proyek raksasa, dan yang satu lagi bottom-up yang menekankan kepemilikan masyarakat. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa gabungin keduanya buat melangkah maju? Pada akhirnya, inilah persamaan yang harus kita pecahkan. Ambisinya luar biasa besar, menjadikan Kaltara itu beranda depan bangsa yang aman dan makmur.
Tapi seperti yang kita lihat, rintangannya juga sama besarnya. Dari infrastruktur, kualitas SDM, sampai tantangan birokrasi yang sudah mengakar. Jadi, inti dari semua ini sebenarnya satu. Keberhasilan pembangunan di Kaltara itu nggak akan diukur dari seberapa megah proyeknya, tapi dari seberapa mampu kita menjembatani jurang antara strategi besar pemerintah pusat dengan realitas, kebutuhan, dan partisipasi tulus dari masyarakat yang hidup di sana setiap hari. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan yang mungkin akan terus menggantung. Di perbatasan strategis Indonesia, dengan pertaruhan yang begitu tinggi dan tantangan yang begitu besar, mampukah ambisi pada akhirnya menaklukkan realita? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.